Mana softtek atau buat softtek? Bu, apa yang maklumat Ramadan? Siap penghargaan, siap. Yang betul gimana? Siap. Udah pengalaman kita. Itu tuh belah itu tuh belah itu tuh. Sana kita tahu. Mana softtek atau buat softtek? Bu, apa yang maklumat Ramadan? Siap penghargaan, siap. Yang betul gimana? Siap. Udah pengalaman kita. Itu tuh belah itu tuh belah itu tuh. Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib, Yesus tidak pernah mati, Yesus tidak pernah naik sendiri ke sorga, melainkan diangkat oleh Allah. Buktinya apa? Perhatikan baik-baik saudaraku sayang, Kristen yang juga ikut nonton video ini. Perhatikan baik-baik. Kainama membuktikannya cepat saja, tidak sampai 10 detik. Bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib adalah tidak ada bukti. Satu lagi yang diributin. Apa Pak? Banyak banget yang diributin. Iya, satu lagi ini yang cukup mengusik saya dan saya Wah, pengen wah. mumpung ketemu gitu, saya pengen langsung penjelasan dari Anda sebagai apologet gitu ya. Mayatnya itu dicuri. Curi siapa? Dicuri siapa? Saya tanya lu. Menurut Bapak dicuri sama siapa? Wah, banyak ya versi-versinya itu kan. Intinya kan nggak bener-bener mati. Nggak bener-bener Mati. Oke. Kalau dicuri ya sebenarnya kan kalau kita lihat Matius ya, coba kita buka. Kita Ini buka langsung lagi dia tuh. buka ayat lagi ya kan. Iya, kita buka ayat aja lah. Nanti di mana Yesus yang mati, Pak? Terakhir ya. Kita buka Matius di dalam pasal yang ke 27 itu. Ayat 45, perikopnya aja. Perikopnya 27 ayat 45 itu kan, perikopnya judulnya Yesus mati kan? Betul. Ya, Yesus mati mati. nih, udah jelas-jelas mati nih. Jadi kalau ada kitab yang bilang Yesus nggak mati, ya berarti bertentangan sama ini kan? Nah ini kan kitabnya Kristus. Yang bertentangan sama Kristus namanya kitabnya? Yang bertentangan sama Kristus. Iya, kitab apa? Kitab apa ya? Antikris. Pak, ayat 57. Yesus dikuburkan, udah Iya. jelas-jelas. Menjelang malam datanglah seorang kaya, Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus, udah jadi muridnya. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk depan kubur itu. Jadi di sini fix Yesus itu dikuburkan. Iya. Ya kan? Iya. Bukan diangkat ke langit. Jadi ini benar-benar Yesus. Kenapa? Di situ kan ada Maria. Maria ibu Yesus kan kenal wajahnya Yesus. Yusuf Arimatea juga kenal wajahnya Yesus. Sudah fix itu ya. 62 kubur Yesus dijaga. Ya kan? Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Yesus sudah bilang kalau dia akan bangkit di hari ketiga. Nah, orang Farisi takut kan? Waduh, ini kalau kuburnya hilang, Bener-bener. kuburnya kalau kosong nih, sampai kosong ini, jangan sampai digoreng isu, nanti Yesus ini bangkit. Mereka Ya tidak kan? menginginkan itu kan. Tidak menginginkan itu. Orang Farisi, ahli Taurat, dan semua orang di situ yang membenci Yesus nggak menginginkan kuburnya Yesus tuh hilang. Sehingga Diapain? nah ini yang saya Di ayat sehingga 64. Karena 64 itu diperintahkan Menjaga, untuk ya. menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri.
lalu mengatakan pada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi penculikannya itu Yesus itu sudah diantisipasi nih. Sehingga ada penjagaan yang ketat. Kalau sampai prajurit-prajuritnya itu kebobolan gitu ya, kecolongan, yang dibunuh kan para prajuritnya tuh. Iya kan? Jadi pertaruhannya nyawa ini. Pertaruhannya si prajurit itu nyawa, pertaruhan para imam harga diri kan? Iya kan? Harga diri kalau dia memang betul-betul salah ternyata. Nah, kalau diculik kan kan? Iya. Jadi memang nggak mungkin. Terus yang paling sederhananya lah, muridnya Yesus tuh kemana semua sih? Kemana semua muridnya Yesus? Kabur toh Pak? Iya, pada sembunyi kan, ketakutan kan. Bahkan ketika Yesus bangkit dan masuk ke rumahnya dikunci semua. Dipikir hantu. Petrus aja yang sok jago gitu, ya menyangkal Yesus 3 kali. Jadi artinya mereka dengan arti kata lain bukan pelakunya, murid-muridnya ini Gak untuk mencegah lah, kebangkitan itu ya, dengan mencuri itu ya. Murid-muridnya penakut semua Pak. Orang kabur semua kok. Kabur semua, yang tinggal siapa? Ibu-ibu semua. Nah kok Anda berani ya? Berarti Anda bukan murid kan? Berani ngapain? Maksudnya berani? Berani terang-terangan untuk menyatakan iman. Ya. Kalau iman ya beda mungkin. Sedikit melenceng ini ya. Ya mungkin kalau di posisi Petrus juga kabur aku mungkin. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah ini. Oke, lanjut. Nah ini berarti menutup kemungkinan memang nggak dicuri, memang betul-betul bangkit gitu ya. Iya dong. Nah gimana ini? Maksud saya itu poin saya. Bagaimana membuktikan itu memang betul-betul bangkit gitu. Dan bukankah itu kuasa kebangkitannya kan? Iya. Karena firman Tuhan katakan kalau dia mati dan tidak dibangkitkan sia-sia dong. Iya. Gitu kan. 65. Kata Pilatus pada mereka, ini penjaga bagimu, pergi jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi nggak mungkin diculik Pak. Siapa yang mau culik? Muridnya aja penakut semua. Dijagain semuanya, nggak mungkin culik. Kemudian ternyata benar-benar bangkit kan di pasal 28 itu. Iya. Ya kan? Kebangkitan Yesus. Dan Yesus benar-benar bangkit di situ. Yeah. Nanti baca aja lah perikopnya, kepanjangan kalau saya baca kan. Iya. Nah, kemudian setelah tahu nih, waduh, bangkit nih Yesus nih. Bahaya nih, padahal dijaga ketat, hilang juga. Kok bisa hilang gitu ya? Dan bahkan di dalam kisah ini kan murid-muridnya pada kaget kan. Begitu mau ziarah, mau datang kasih dilihat tuh, udah hilang, lari lagi. Udah hilang ini, nggak ada. Murid-muridnya akhirnya datang lagi, bener hilang gitu. Mereka sendiri kaget para muridnya. Iya. Dan kemudian timbullah ini yang dipercaya sampai sekarang orang-orang ini yang nggak mau mikir. Kemakan hoax memang. Nah, ini. Apa itu? Di ayat 11 tuh, dusta mahkamah agama. Nah dustanya apa? Di ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Yeah. Dikasih tahu kalau Yesus itu ternyata udah nggak ada dan bangkit. 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada Sabedu. Dan ayat 13-nya. Disobok nih. Nih aku kasih uang ya. Untuk 13 apa? kan? Untuk apa? Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya. Ketika kamu sedang tidur. Nah memang hoax ini dari dulu ada Pak. Jadi kebenarannya yang hakiki itu adalah Yesus bangkit. Hoaxnya adalah Yesus tidak bangkit. Tidak bangkit, dicuri. Jadi semua orang di dunia ini yang percaya bahwa Yesus tidak bangkit dari kematian, mereka adalah pecinta hoax. Ya udah itu aja. Logikanya kan gitu. Hoax lovers. Iya. Iya. Iya kan? Secara kitab ini kan duluan ada, ya kan? Penulisnya juga mendekati zamannya Yesus gitu, dan muridnya Yesus sendiri kan Matius kan. Oke. Jadi ya bukti validnya siapa ya? Muridnya. Ya, oke.